Hai teman-teman, selamat datang lagi di Berbagi Cerita. Seperti biasa, bersama saya Yuyu dan Indra. Hai, hari ini kita kedatangan seorang teman yang akan menceritakan tentang side job-nya dia. Side job-nya ini cukup trendy sekarang karena banyak yang melakukannya, yaitu sebagai seorang make-up artist. Kita panggil dia ya. Hai Ren. Halo Mas Indra, Mbak Yuyu. Lagi di mana Ren? Di rumah, habis BFO. Oke. Aku sama Iren itu kita ketemu pertama kali tahun berapa Ren? Kayaknya dari pertama aku kerja nggak sih Mas? Yang waktu suka main sama Kak Bunga itu ya? Iya, 2000 berapa tuh? 2007? 2011 kan? 2011. 2007 aku masih kuliah Mas. Oke. 2011 ya. Oke. Berarti udah 10 tahunan lah ya aku kenal sama Iren. Kita dulu sama-sama sekantor di Jakarta. Iren ini teman main, teman sekantor, teman beribadah. Konon kan Iren ini sempat jadi makeup artist di luar kegiatan sehari-harinya kan. Nah, kita pengen dengar cerita dari Iren tentang itu. Kita dengar cerita dari Iren ya. Iren, Indra kan tadi udah bilang tentang side job kamu sebagai MUA. Nah, yang aku pengen tanyain itu adalah kenapa dan sejak kapan jadi kayak tertarik untuk jadi MUA? Pertama kali belajar make up itu kalau nggak salah tahun 2018 akhir. Sekitar bulan November gitu. Awalnya ya karena waktu itu kalau kita pulang kerja gitu kan kayak masih ada waktu luang ya, kayak bingung gitu mau ngapain gitu kan. Terus kayak kepikiran wah harus belajar sesuatu yang baru gitu. Waktu itu sebenarnya nggak cuma muak doang, kayak aku belajar sesuatu tapi aku nggak bisa, harus aku tinggalin gitu loh. Kayak waktu itu sempet pengen belajar edit video atau gimana, cuman kayaknya nggak bakat, terus nggak bisa, terus ya udah aku tinggalin. Pokoknya aku tuh goalnya tuh kayak harus ada sesuatu yang dipelajarin gitu, sesuatu yang baru. Nah, long story short, waktu tahun 2018 itu kebetulan aku juga punya temen fotografer, dan dia tuh kayak nawarin kalau misalkan lu bisa makeup gitu ya, kita bisa collab gitu, dia bilang gitu kan. Nah terus ya udah, aku cobain deh les gitu, siapa tahu bisa buat tambahan juga, bisa buat ngisi waktu juga gitu kan. Nah ya udah, waktu itu akhirnya aku belajar sama mua yang udah senior lah, yang udah jalan gitu kan. Waktu itu belajarnya setahun ya, dari 2018 akhir sampai 2019 lah. Itu belajarnya pas hari weekdays, jadi kayak pulang kerja aku berangkat ke studionya dia, terus kayak belajar teorinya, belajar on model gitu-gitu. Terus juga belajar langsung nanganin klien. Waktu itu kan kayak misalkan guruku itu ada workshop, misalkan ada tugas buat make upin berapa orang gitu ya, satu tim gitu kan. Nah itu aku disuruh megang langsung kliennya, awalnya seperti itu gitu Mbak. Oh, berarti kamu kayak ambil kelas lah, maksudnya berguru dengan orang ya, bukan? Karena aku sempat nanya nih, pernah ada MUA gitu. Terus aku tanya belajar di mana, terus dia bilang otodidak, belajarnya dari YouTube gitu. Iya sih, emang ada juga yang emang semua yang kita kerjain itu kita harus suka dulu kan. Nah, awalnya suka juga awalnya pasti lihat YouTube dulu gimana caranya make up. Cuman kalau buat aku gitu ya, kalau misalkan belajar di YouTube itu tuh sebatas buat make up sendiri gitu loh. Dan kalau misalkan buat make upin orang atau ilmu yang lebih lanjut gitu ya, kayaknya kalau aku tuh kurang bisa yang otodidak gitu loh Kak. Jadi aku mesti diajarin orang dulu gitu. I see. Nah, waktu belajar itu untuk dari belajar teori, terus kan ada dasar-dasarnya ya, kayak untuk applying-nya lalalanya itu butuh berapa lama sampai di bisa pegang klien? Butuh 2 bulan ya, kira-kira.
Jadi sebenarnya tuh kita kan kayak, itu sebenarnya kan kita kelasnya itu kayak awal-awal pertemuan tuh kayak belajar bikin alis misalkan gitu kan. Nah itu belajar teori dulu kan. Kita kayak bikin alis di kertas gitu kan. Nah terus kita bikin alis di muka sendiri gitu kan. Terus kita misalkan di situ kan ada teman-temannya juga, jadi kita saling bikinin alis di muka orang gitu. Tapi cuma alisnya doang. Jadi kita kayak expertise di satu part gitu kan. Nah, udah jadi tuh belajarnya awal-awal kayak gitu dulu. Jadi kayak alisnya dulu, terus matanya dulu gitu. Terus kita belajar cara masang lipstick yang benar gitu selama 2 bulan lah kira-kira. Nah, nanti setelah 2 bulan baru kita coba on model gitu. Baru megang semuanya. Gitu, Mbak. Emang bedanya apa sih, Ren? Makeup sendiri sama makeupin orang itu emang beda gitu? Beda. Apa bedanya? As simple as kalau kita makeup sendiri gitu ya. Itu kan kita cuman tahu muka kita kayak gini gitu kan. Kayak aku mungkin kekurangan aku di muka aku panjang nih. Ya aku cuman belajar bagaimana nanganin muka yang panjang gitu. Misalkan shadingnya aku cuman di sini sama di sini doang gitu misalkan. Tapi kalau misalkan nanti aku ketemu klien yang mukanya bulat gitu kan, treatmentnya beda lagi gitu loh. Terus kalau misalkan aku dapat klien yang ibu-ibu gitu yang mature makeup lah. Nah itu kan beda lagi treatmentnya, barangnya juga beda lagi, step-stepnya beda lagi gitu. Kalau buat aku sih, Indra, gampangan makeup sendiri. Pasti ya, karena kan ya, karena kita udah kebiasa kan megang muka sendiri, kita udah apa kita tuh kurangnya di mana, kayak simple as kayak mata nih, mata kan orang tuh cenderung beda kan kanan kiri. Nah, kalau kita tiap hari ngaca nih, pasti udah tahu kan, oh kelopak kita yang kiri itu lebih gede daripada kelopak yang kanan, misalkan kayak gitu. Jadi kita kayak udah kebiasa aja gimana nutupinnya gitu kalau muka sendiri gitu kan. Itu sih menurutku. Kalau MUA ini kan tren masa kini lah ya, orang-orang nikah pakai MUA gitu-gitu kan ya, mau MUA. Iya gitu. Nah, ada nggak sih kayak aliran-alirannya gitu, mazhabnya itu ada nggak sih? Kalau nikah kan ada tuh kayak misalnya rias gitu ya, gitu atau rias apa gitu. Kalau MUA itu emang ada bagian-bagian kecilnya lagi atau semuanya sama? Ada. Yang paling kelihatan itu adalah makeup tradisional dan makeup flawless kalau zaman sekarang ngomongnya gitu. Flawless makeup gitu. Jadi kayak makeup no makeup look gitu loh. Jadi kayak tipis-tipis aja, terus ya lipstiknya juga pakai yang warna-warna netral gitu kan. Tapi beda sama makeup yang biasanya dipakai untuk tradisional. Jadi mereka tuh biasanya cenderung lebih bold gitu sih. Dan itu balik lagi ke selera orang ya. Misalkan ada orang yang baru ngerasa make up kalau udah agak bold gitu kan. Tapi ada orang yang baru bold sedikit udah nggak pede gitu loh. Itu di 2 bulan itu dipelajari semua? Selama 2 bulan jadi semua? Iya, selama setahun itu aku belajar semuanya gitu. Belajar bagaimana bold sama yang flawless. Cuman guruku kemarin itu aliran yang flawless. Jadi aku kayak secara nggak langsung itu diarahkan untuk yang makeup flawless gitu sih, Mas. Lebih susah mana sebenarnya antara tradisional sama flawless menurut Iren? Kalau lebih susah sih sebenarnya sama aja, cuman yang bikin susah atau enggaknya makeup itu sebenarnya dari kondisinya klien sendiri, Mas. Kenapa? Jadi kalau aku sih ngerasa challenge ya, ada tantangannya ya. Kalau misalkan orang yang wajahnya tuh cenderung asimetris gitu loh. Jadi kayak misalkan aku pernah dapat klien yang matanya itu kalau dilihat-lihat tuh kayak alisnya nih naik sebelah gitu loh. Karena ada tuh yang kayak gitu sebenarnya. Karena alisnya naik sebelah, sebenarnya matanya juga kayak lebih gede satu gitu loh. Itu tricky banget kerjainnya gitu. Jadi itu kalau ditanya makeup bold sama makeup flawless mana yang lebih susah, kalau
Kalau untuk itu sih sebenarnya sama aja, karena tinggal apply produknya aja lagi dengan warna yang berbeda. Ya cuman tantangannya itu pas lagi dapat kliennya aja sih. Terus ada juga kan kalau misalkan kita dapat klien yang apa tuh, yang smile lines, terus yang mukanya bertekstur, itu kan kita lebih harus tricky lagi gitu. Supaya si kekurangannya itu bisa kita tutupin gitu. Iren, kamu tadi udah sebutin soal produk. Nah, kalau MUA kan pasti produknya banyak nih. Nah, tapi kan tergantung produk, beda harga juga kan pastinya. Nah, tapi kan juga untuk klien ini kadang-kadang ada satu orang cocok dengan produk A, yang satu tidak gitu, atau ada alergi. Berarti kamu kayak harus kayak apa ya? Ibaratnya menyiapkan banyak amunisi per make up-an gini dong ya. Pastinya begitu. Jadi yang udah pasti nih gitu ya, kita tuh harus nyiapin produk-produk makeup untuk 2 tipe. Untuk yang oily sama yang untuk muka kering. Jadi kayak misalkan moisturizer, primer, terus foundation, bedak. Nah, itu tuh yang untuk complexion lah istilahnya, yang untuk muka gitu ya. Nah, itu aku sedia brand yang dengan 2 tipe. Jadi untuk tipe yang untuk kulit oily sama yang untuk kulit kering gitu. Cuman kalau tadi kayak produk gitu ya, kan macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal gitu ya. Aku sih kombinasiin yang middle sama yang high end gitu. Soalnya kalau yang produk sehari-hari aku cenderung hindarin, soalnya aku mikirnya gini, kayak klien kan itu udah bayar kita gitu ya untuk makeup ya. Nah, terus ya mereka expect-nya dapat yang lebih oke dong daripada yang, jangan sampai lebih bagus barangnya dia hari-hari daripada barangnya muak gitu. Biar lebih puas juga ya. Ya, betul. Terus waktu pas awal-awal jadi MUA pasti kan kita udah punya beberapa produk makeup ya, tapi kan biasa dipakai sehari-hari. Nah, ketika mulai jadi MUA kan pasti beli-beli itu. Pertamanya kamu habisin berapa duit, Ren, buat modal jadi MUA? Wah, itu sih waktu pas awal-awalnya itu struggle banget tuh. Jadi kayak mostly ini barang-barang yang aku punya itu tuh nggak kepake semua, Mbak. Jadi kayak barang-barang yang aku punya kan mostly kan barang-barang drugstore kan, sebelum aku belajar makeup itu kan kayak barang-barang drugstore lah gitu kan. Terus pas belajar makeup ya guru aku ngajarin gitu loh, kayak ya kalau dari MUA tuh ada standar-standar produknya tertentu gitu ya. Mendingan daripada kamu beli yang murah-murah gitu tapi malah nggak kepake, mending berinvestasi sekalian gitu loh, karena itu akan dipakai jangka panjang juga gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya ya struggle juga sih, Mbak. Jadi kayak dulu tuh aku tuh bisa yang beli produk itu kayak kartu kredit, terus aku cicil 3 bulan, aku cicil 6 bulan gitu loh. Tapi kan ada kliennya tetap kan? Iya, ada. Ya udah balik modal. Gitu kan. Balik modal loh. Mudah-mudahan gitu kan. Iren, tadi kan udah mulai nyinggung soal klien ya. Jadi boleh nggak Iren sekarang ceritain klien pertama Iren itu siapa? Dibayarnya kalau nggak keberatan diceritain berapa? Terus rasanya gimana? Silakan. Klien pertama itu tentunya teman-teman kita sendiri gitu kan ya, inner circle gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang udah tahu aku belajar makeup dulu gitu kan. Nah, terus ya udah, jadi kayak temenku itu ada acara nikahan saudaranya gitulah. Terus kayak minta tolong di make upin gitu kan. Terus ya udah waktu itu aku seneng banget. Jadi kayak wah udah ada klien nih gitu kan. Nah, atau awal-awal emang aku tuh kayak nggak nentuin harga gitu loh. Jadi kayak ya udah terserah lo aja gitu. Gitu sih, Mas. Tentunya di bawah 500.000 ya. Jadi kayak hitung-hitungnya cuman ngegantiin kayak brand alat makeupnya sama transport ya itu. Oke. Itu satu orang. Satu orang. Seorang kan temanku
mau datang ke acara nikahan temennya gitu. Oke nggak tuh hasilnya menurut dia? Dia puas nggak? Ya sih, ya waktu pas awal-awal tentunya aku juga masih grogi-grogi gitu kan. Jadi dia kebetulan dia juga orang yang suka make up. Jadi kayak dia ngasih tahu, nih gue biasanya kayak gini nih gitu. Jadi aku masih ikut-ikutin arahannya dia gitu. Cuman aku kayak ngasih masukan. Jadi kayak, tapi kalau ntar dibikin gini tuh jadi gini. Oh ya boleh gitu lah. Jadi kayak lebih, lu maunya gimana gue kerjain gitu. Oke. Itu klien pertama ya, Iren ya? Ya, atau temanku sendiri. Kalau klien yang paling memorable buat Iren, itu siapa? Coba ceritain. Klien, aku itu belakangan, jadi nggak belakangan sih. Sebenarnya kan aku kan aktifnya di makeup itu kan sampai sebelum pandemi itu, Mas. Sampai pas pandemi awal malah, waktu pas weddingan belum dilarang itu aku masih terima job tuh. Bener ya. Jadi kayak sampai akhir-akhir itu tuh aku sering megang major makeup. Jadi kayak guruku waktu itu kan megang bride-nya. Nah, si klien ibunya gitu, mama bride-nya, mama groom-nya itu dikasihin ke aku gitu loh. Nah, itu tuh aku ya awalnya ya emang bagaimana ngadepin ibu-ibu itu beda kan sama ngadepin anak muda kan. Ya itulah tantangannya di situ. Jadi tuh saat kita megang klien, kita nggak cuman kayak make upin aja gitu, datang dan make upin gitu loh. Enggak. Jadi kayak kita tuh harus tahu gimana cara kenal sama klien kita gitu loh. Bagaimanapun sebagai mua tuh kita harus bikin klien kita itu ngerasa nyaman di make upin sama kita, ngerasa mau di make upin sama kita gitu. Jadi dia juga bisa lebih open gitu ke kita. Aku maunya gini gitu. Aku suka nih gitu. Kalau yang gini aku nggak suka yang gitu loh. Dengan begitu kan kita jadi bisa deliver apa maunya dia gitu loh. Nah, tantangan aku tuh yang paling memorable ya pas lagi megangin ibu-ibu itu. Aku sampai udah bikin nih sesuai teori, sesuai yang aku pelajari, sesuai menurut aku tuh bagusnya begini gitu loh. Menurut standar-standarnya mua tuh begini gitu loh. Tapi dia tuh maunya yang dia biasanya tuh kayak gimana gitu loh. Jadi sesimpel kayak bikin alis gitu loh. Kan sekarang kan lagi model yang alis-alis Korea gitu kan, yang lurus doang gitu kan. Ngerti nggak, Dra? Nah, itu. Ngerti nggak? Ya gitu, pokoknya intinya begitulah. Nah, cuman menurut aku si alis-alis Korea yang lurus itu cocoknya buat di anak muda gitu loh. Nah, si ibunya mau alis Korea? Iya, ibunya mau yang lurus gitu. Sedangkan kan biasanya kulit mature makeup itu kan, maksudnya kayak kulitnya ibu-ibu itu kan udah agak-agak kendul gitu kan. Jadi kalau dibikin kotak itu kayak aneh, maksudnya garisnya dia udah ke sini, tapi kok malah digini kayak ngelawan arus gitu kan. Aku jadi bingung, ini gimana gitu, muanya kayak gimana gitu. Kalau kayak gitu ya itu muanya ngikutin klien atau klien ngikutin mua sih? Kalau kayak gitu tuh? Nah, kalau aku tuh biasanya aku bilangin gitu, Tante, kalau misalkan terlalu lurus gitu ya, nanti hasilnya begini, kayak gimana gitu lah, pokoknya hasilnya gini-gini aku kasih tahu gitu kan. Kalau misalkan iya nggak natural, nggak natural gitu kan. Kalau misalkan aku bikin agak melengkung sedikit gimana gitu, itu kan lebih cocok gitu kan sama mukanya gitu ya. Terus dia bilang, oh ya udah boleh tapi dikit ya. Terus ya udah aku kerjain kan. Kalau gini gimana? Udah oke belum? Udah lebih oke belum? Gitu ya. Ya emang jadinya lama, ngerjain satu orang aja jadi lama Mas Mbak gitu. Jadi kayak harusnya nih gitu ya, seorang tuh ngerjain satu jam gitu ya. Itu gara-gara dia rempong jadi kayak 1,5 jam sendiri ngerjain dia. Iya. Udah 2 jam malah. Untungnya waktu itu kayak aku mulainya emang dari pagi banget gitu. Mulainya kayak dari jam 3 pagi gitu buat acara jam 9. Jadi kayak masih cukup aja gitu. Penting untuk komunikasi ya berarti. Iya, itu penting banget. Jadi nggak yang cuma datang make upin terus pergi, itu malah kan kita jadinya nggak tahu apa klien kita suka apa enggak gitu kan. Iya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan apa? Ya kalau misalkan nih
kalau misalkan gitu ya kita datang langsung lihat bagaimana bagusnya kita tanpa komunikasi gitu ya. Ntar kita udah terlanjur make upin selesai, taunya dia nggak suka, kita malah rombak lagi, malah lebih lama lagi kan. Iya, betul. Ya kan? Yang dijual servis ya? Iya, itu dia. Betul. Kalau les di guruku itu sih udah selesai dari 2019 akhir. Cuman MUA itu adalah pekerjaan yang nggak cukup belajar sekali doang, Mas. Jadi kayak tadi kan aku bilang kan kalau secara garis besar itu kan ada macam-macam, ada flawless, ada yang bold gitu kan. Tapi kalau mau didetailin lagi, setiap MUA itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri kan. Nah, jadi kalau menurut aku tuh MUA itu nggak cuman cukup belajar di satu orang, itu harus belajar di beberapa orang gitu loh. Jadi dari guru A dia ngambil ilmu ini, dari guru B dia ngambil ilmu ini gitu loh. Gitu. Jadi kayak walaupun udah belajar, tetap harus belajar, tetap harus latihan. Soalnya tren makeup juga berubah terus kan, alis aja. Ya, betul. Kayak sekarang aja nih, setelah ada sosial media aja lah gitu ya. Setelah tren sosial media, mungkin dari tahun berapa ya? Dari tahun 2016 lah misalkan ya. Itu tren makeup udah berapa kali ganti. Waktu itu pernah ada yang ngetren Harajuku makeup gitu kan, yang lebih berwarna-warni gitu kan. Terus waktu itu pernah sempat ngetren juga makeup Thailand, Thai look. Jadi kayak yang lebih oren-oren, terus alisnya ada serat-serat gitu kan. Terus pernah ngetren juga yang Korean style gitu. Jadi blush on-nya nggak di sini, tapi di sini. Iya, di sini terus ke atas gitu juga pernah. Iren, aku mau tanya nih yang terakhir. Untuk kedepannya nih, ada rencana apa yang berkaitan dengan MUA ini? Apakah akan lebih diseriusin atau mau ganti lagi deh? Yang apa gitu? Kedepannya ya, mungkin nanti kalau misalkan udah agak aman gitu ya. Sekarang kan masih kayak beresiko ya pekerjaan ini. Gitu loh Mbak. Jadi kalau aku sih pengennya nih ya kalau misalkan udah aman, udah ngerasa lebih aman untuk bermakeup lagi gitu ya. Aku sih pengen belajar lagi sih Mas. Jadi kan aku kan baru belajar sama satu orang kan ya. Nah, aku ingin belajar lagi di guru yang lain khusus untuk make upin mama bride, mama groom gitu. Soalnya aku sih mikirnya kayak kerjaan MUA itu enak dijadiin buat sampingan. Jadi kayak job-job itu kan kebanyakan hari Sabtu Minggu gitu ya. Jadi kayak nggak ganggu jam kerja gitu kan. Terus ya jadi tambahan lah gitu kan. Jadi sampingan gitu. Terus kedua, kenapa aku pengen belajar yang mature makeup itu ya karena kalau makeup bride udah banyak gitu kan. Makeup anak-anak muda gitu udah banyak, cuman belum begitu banyak sih yang khusus special makeupin mama bride gitu, mama groom gitu. Emang lebih sulit tapi ya apa ya? Tapi ya bisa lah dipelajari gitu. Aku sih pengen belajar ke beberapa MUA yang lebih senior untuk nge-handle mama groom, mama bride gitu. Karena tekniknya pun berbeda. Kamu punya MUA favorit nggak? MUA favorit punya dong, banyak malah. Nggak, satu aja. Siapa? Yang Indonesia, satu yang luar deh. Kalau luar aku malah enggak loh. Jadi kayak mau Indo aja yang aku follow. Soalnya emang makeupin orang bule sama makeupin orang Asia apa beda kan ya? Siapa? Sebut nama. Kalau makeup orang Indo, aku suka sama Pansitan. Pansytann. Nah, tuh aku pengen bisa ke les di dia.
Kenapa? Apa yang bikin dia spesial? Soalnya dia ya tadi kan aku pengen belajar yang make upin mama bride sama groom kan, nah dia tuh specialize gitu. Oh. Terus siapa Adele Makeup, terus makeup by Nungki gitu. Makeup by Mungkiwi. Nah, itu kan mereka juga kayak make upin mama bride mama groom gitu tuh bagus gitu. Jadi aku wishlistku bisa belajar dari mereka gitu. Kita mulai tidak memakai bahasa yang sama ya, Ndra, ya. Kita mulai bingung. Apaan? Kita mulai bingung dengan nama-nama tadi. Iya. Udah gitu-gitu doang. Enggak, aku jadi punya pertanyaan satu terakhir. Boleh. Kalau biasanya MUA selain dandan itu ada hairdo. Kamu juga melakukan hairdo? Sebenarnya belajar Mbak, cuman aku ngerasa kurang expert di situ, jadi aku nggak pede gitu loh. Jadi kayak apalagi kayak kalau misalkan makeup kan teorinya gitu kan, gini itu aku kayak karena udah lebih sering nge-handle, jadi kayak oh ya kalau misalnya begini ya aku triknya kayak gini gitu ya. Tapi kalau hairdo itu aku nggak pede gitu, cuman kayak belajar gitu loh. Kalau misalkan ada temen gitu ya datang, sekalian dong hairdo-nya gitu ya bisa gitu. Cuman kalau untuk klien yang berbayar aku nggak berani. Dan juga kenapa nggak berani? Soalnya kan emang selama ini gitu ya kalau pegang klien memang aku ngambil hairdo dari luar karena kita berpacu dengan waktu kan kalau lagi make upin gitu kan. Jadi kayak dikasih waktu 3 jam biasanya buat make upin 2 klien gitu, mama bride, mama groom gitu kan. Harus selesai. Nah itu 1,5 jam itu buat aku cuma bisa buat make up doang. Iren, terima kasih banyak sudah berbagi ceritanya dan kemauan untuk selalu upgrading skill, tetap belajar. Walaupun sekarang lagi pandemi, mudah-mudahan kalau pandemi udah mulai lebih membaik, side jobnya bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Amin. Sampai sini dulu teman-teman berbagi cerita kali ini. Sekali lagi Iren terima kasih, semoga sehat-sehat. Kalian juga semoga sehat-sehat.